Arya Manggada, seri Menjenguk Cakrawala, Jilid 4 bagian 3. Ternyata di belakang rumah Ki Ajar banyak terdapat tanaman yang dapat menjadi bahan makanan mereka, ketela pohon dan ketela rambat. Bahkan di lereng gunung kecil telah ditanami dengan jagung. Kami juga menanam padi, berkata Ki Ajar. Kenapa Ki Ajar tinggal di sini? Bertanya Laksana tiba-tiba. Ki Ajar tersenyum, katanya, di sini aku mendapat ketenangan. Tetapi tenaga yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar yang seharusnya sangat berarti bagi banyak orang, bagaikan hilang ditelan sepinya lingkungan ini, berkata Ki Wiradadi. Ki Ajar memandang Ki Wiradadi beberapa saat, namun kemudian sambil merentangkan tangannya, ia berkata, hidupku memang sudah banyak tidak berarti lagi. Bukannya tidak berarti, jawab Ki Wiradadi, tetapi Ki Ajar sendiri tidak memberikan arti, meskipun sebenarnya hidup Ki Ajar akan dapat sangat berarti. Sudahlah, berkata Ki Ajar, kita mempunyai masalah yang harus kita pecahkan. Orang-orang yang berkepercayaan sesat itu. Jantung Ki Wiradadi bergetar. Katanya, maaf Ki Ajar, aku hampir melupakannya. Nampaknya justru di sini hidup Ki Ajar akan sangat berarti. Sudahlah, ulang Ki Ajar. Bukan saatnya untuk memuji. Kita memang harus menemukan satu cara yang terbaik, tetapi kita harus mengakui kenyataan tentang keadaan lawan. Ya Ki Ajar, desis Ki Wiradadi. Ketiganya kemudian sempat duduk-duduk di sebuah batu padas yang besar di kebun belakang rumah Ki Ajar. Dengan nada rendah, Ki Ajar berkata, kehadiran kalian memang memberikan harapan. Jika semula aku sendiri, sekarang setidak-tidaknya aku menjadi berempat. Tetapi kami tidak berarti apa-apa Ki Ajar, berkata Ki Wiradadi. Jangan berkata begitu, sahut Ki Ajar. Aku sudah melihat bagaimana kalian menghadapi kelima orang itu. Namun bukankah kalian menyadari apa yang akan terjadi? Padepokan Ki Lekdagati akan kehilangan 5 orangnya. Mustahil bahwa orang dari Padepokan Lekdagati meninggalkan lingkungannya dan tidak kembali. Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Wiradadi berkata, kami menyadari Ki Ajar. Nah, bukankah genderang perang sudah di Palu? Bertanya Ki Ajar. Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Wiradadi berkata, mungkinkah penambahan Lekdagati akan menyebar orang-orangnya untuk mencari kelima orang yang hilang itu? Ya, mereka agaknya akan menemukan kuburan itu, jawab Ki Ajar. Tetapi kuburan itu sama sekali tidak diberi tanda apa-apa. Bagaimana mungkin mereka dapat menemukan di daerah seluas ini, berkata Ki Wiradadi. Mungkin juga tidak, jawab Ki Ajar. Namun kemudian katanya, tetapi mereka akan menemukan tanda-tanda tempat yang dihuni orang, seperti tempat kita ini. Ki Wiradadi menundukkan kepalanya. Hampir di luar sadarnya, ia berkata, aku minta maaf Ki Ajar. Rasa-rasanya kami telah membangunkan Ki Ajar yang sedang tidur nyenyak, bahkan menghadapkan Ki Ajar pada kesulitan yang dapat berakibat gawat. Jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri, berkata Ki Ajar. Justru kita harus bersyukur bahwa kita dapat bertemu dan memiliki tujuan yang sama, menghancurkan aliran yang sesat itu. Ki Wiradadi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berdesis, tetapi apakah kita akan dapat ingkar kepada kenyataan tentang kemampuan diri sendiri? Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, kita masih mempunyai beberapa hari menjelang malam purnama. Kita masih melihat bulan sabit yang tidak lebih dari setebal lidi. Karena itu, kita akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Apa yang harus kita kerjakan, Ki Ajar? Bertanya Ki Wiradadi. Menunggu sampai orang-orang mereka datang kemari. Bahkan kita mengharap akhirnya penambahan Lekdagati itu datang sendiri kemari, jawab Ki Ajar.
Ki Wiradadi menjadi agak bingung. Karena itu ia bertanya, apakah kita menggantungkan penggunaan waktu itu pada mereka? Bagaimana jika mereka baru mencari kita setelah purnama? Ki Ajar menggeleng. Katanya, tidak sampai 10 hari. Semuanya akan selesai. Tapi kita tidak dapat meramalkan akhir dari persoalan ini. Apakah kita berhasil menghancurkan kepercayaan saat itu, atau justru kita yang akan mereka binasakan? Tetapi bukankah itu adalah akibat yang wajar? Ya Ki Ajar, jawab Ki Wiradadi. Nah, bagaimanapun juga, ada baiknya kita berusaha. Sebenarnya aku segan untuk mengatakannya, tetapi apa boleh buat? Ki Ajar berhenti sejenak, lalu aku ingin menawarkan kepada kalian lebih dahulu untuk sama-sama berlatih. Mungkin akan sangat berarti pada suatu saat kita bertemu dengan pengikut-pengikut Panembahan Lekdagati, melihat apa yang kalian lakukan menghadapi kelima orang itu. Aku berpengharapan kalian dapat melakukan tugas dengan baik jika kalian menyempatkan diri berlatih bersama aku. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Dari wajah dan sorot mata mereka memancar kegembiraan, karena dengan demikian ilmu mereka akan bertambah. Namun yang menjawab adalah Ki Wiradadi. Kemurahan hati Ki Ajar sangat kami hargai. Jika demikian, setelah beristirahat, nanti akan segera kita mulai. Waktu kita tidak cukup banyak, berkata Ki Ajar. Demikianlah, sejenak kemudian mereka bertiga telah berada di serambi untuk duduk di sana lagi. Ternyata yang dihidangkan oleh orang bongkok itu, yang bernama Ki Pandi Ompong, bukan hanya minuman, tapi juga jagung bakar yang masih hangat. Marilah, Ki Ajar mempersilahkan. Hidangan itu menyenangkan hati Manggada dan Laksana. Sebenarnya lah mereka sudah merasa lapar. Seperti yang dikatakan Ki Ajar, setelah beristirahat secukupnya, mereka lantas pergi ke lereng bukit kecil. Ternyata Ki Ajar telah membuat sanggar terbuka yang cukup luas, meskipun di atas lantai yang agak sulit karena sebagian miring, bergetuk-getuk kecil, berlubang-lubang, dan berbatu-batu padas, runcing. Aku tidak dapat membuat sanggar yang memenuhi syarat, berkata Ki Ajar. Tapi ini justru sanggar terbuka yang bagus sekali, desis Manggada. Di sini kita dapat berlatih dengan cara yang jauh lebih baik dari sebuah sanggar tertutup yang sempit dan miskin dari kemungkinan yang menguntungkan. Seperti ini. Biasanya lantai sanggar dibuat rata, halus, bahkan diatur sebaik-baiknya. Tempat lompatan yang bagus dan sudah dihaluskan agar kaki kita tidak tergoles. Tali-tali yang telah ditatap serta kotak-kotak pasir yang terawat justru kurang memberi keleluasaan. Ki Ajar hanya tersenyum sambil menjawab, jika aku mampu, aku pun akan membuat sanggar yang terawat agar kita lebih mampu mensiasati ruangan sempit. Namun nampaknya yang ada ini pun cukup memadai. Justru lebih menguntungkan, sahut Manggada. Ki Ajar hanya tersenyum. Kemudian ia mulai bersiap-siap melakukan latihan. Tetapi sebelumnya Ki Ajar berkata, aku mohon maaf, sebelum latihan dimulai, aku ingin tahu seberapa jauh puncak kemampuan kalian. Aku sudah melihat kalian bertempur sehingga aku sudah mempunyai ancar-ancar. Namun aku masih ingin meyakinkannya. Demikianlah Manggada dan Laksana kemudian telah melakukannya lebih dulu. Berdua mereka bersama-sama melakukan latihan olah kanuragan. Mereka saling menyerang dan menghindar, desak-mendesak, dan saling menekan. Dalam latihan yang nampaknya seperti sungguh-sungguh itu, Ki Ajar memang melihat bahwa ilmu Manggada lebih dewasa dari Laksana. Namun demikian, Manggada yang umurnya lebih tua sedikit agak menahan diri, sehingga mereka nampaknya berada pada lapisan yang sama. Terima kasih, berkata Ki Ajar setelah ia merasa cukup. Kemudian katanya, aku mohon maaf Ki Wiradadi, mudah-mudahan Ki Wiradadi tidak tersinggung karenanya.
Tentu tidak, berkata Ki Wiradadi. Seperti terhadap kedua anak muda itu, Ki Ajar memperhatikan unsur-unsur gerak ilmu Ki Wiradadi. Pada Ki Wiradadi, Ki Ajar melihat pengalaman yang jauh lebih luas dari kedua orang anak muda itu. Namun pada dasarnya alas ilmu kedua anak muda itu lebih tinggi dari Ki Wiradadi. Meskipun demikian, selisih itu tidak terlalu banyak. Sementara pengalaman Ki Wiradadi dapat menutup kekurangannya. Terima kasih, berkata Ki Ajar. Dengan demikian kita tahu dari mana akan memulai latihan. Yang penting kita harus meningkatkan ilmu yang memang sudah ada pada diri kita. Jika kita menyadap jenis ilmu yang lain, memerlukan waktu untuk melihat apakah ilmu yang baru dan ilmu yang telah ada dalam diri kita tidak saling berbenturan. Kita menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Ki Ajar, berkata Ki Wiradadi sambil mengusap peluhnya. Ternyata Ki Ajar adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Setelah memperhatikan kemampuan ketiga orang itu, ia mampu menentukan satu patokan untuk memulai latihan. Ia sama sekali tidak memberikan pengetahuan, apalagi ilmu baru. Ia hanya memacu orang itu untuk dapat melepaskan kekuatan dan kemampuan mereka berdasarkan ilmu yang telah mereka miliki. Ternyata latihan-latihan itu sangat menarik bagi Laksana dan Manggada. Sementara Ki Wiradadi yang umurnya telah melambat tua tidak dapat maju sepesat Manggada dan Laksana. Namun demikian, Ki Wiradadi tetap mendapatkan kemajuan yang berarti. Seakan-akan tenaganya menjadi semakin kuat dan daya tahan tubuhnya seakan-akan bertambah. Sementara itu, Manggada dan Laksana yang dinyatakan telah mewarisi segenap ilmu guru mereka dengan tuntas namun sulit mengembangkannya, seolah-olah mendapatkan jalan pengalaman mereka memang mampu mengembangkan ilmu-ilmu mereka, meskipun hanya sekedarnya. Apalagi pengalaman mereka yang masih terlalu sedikit, namun atas petunjuk dan tuntunan Ki Ajar, ilmu mereka berkembang dengan cepat. Unsur-unsur gerak yang lebih mereka kuasai menemukan bentuk perkembangannya, sehingga mereka menguasai ilmu yang semakin luas. Mereka pun telah mendapat petunjuk dari Ki Ajar apa yang sebaiknya mereka lakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan ilmu yang ada pada mereka. Sejak saat itu ketiganya menetap di pondok Ki Ajar. Mereka mulai bergaul lebih akrab dengan Kipandi yang cacat. Mereka bertiga mulai berkenalan dengan sepasang harimau yang menjadi piaraan Ki Ajar. Sesekali ketiga orang itu dikejutkan aungan dahsyat pasangan kedua harimau itu. Seakan-akan keduanya sedang bertempur dengan garangnya. Ketika mereka menghampiri, ternyata Kipandi sedang bermain-main dengan kedua ekor harimau itu. Ia seolah-olah sedang melatih kedua ekor harimau itu untuk berkelahi, lebih baik daripada sekedar menggantungkan naluri. Dan ternyata pasangan harimau itu mampu, sebagaimana Manggada dan Laksana mampu, mengembangkan kemampuan dasar yang telah mereka miliki. Demikianlah dari hari ke hari mereka tenggelam dalam latihan, sehingga kemampuan mereka benar-benar berkembang. Suatu hari selagi Ki Ajar, Ki Wiradadi, Manggada dan Laksana duduk beristirahat di serambi, setelah melakukan latihan yang melelahkan, Kipandi datang dengan tergesa-gesa, napasnya terengah-engah dan keringat mengembun di keningnya. "Ada apa, Bongkok?" berkata Ki Ajar. "Aku melihat 5 orang berkeliaran di seberang gubuk kecil itu," jawab Kipandi bergetar. "Biar saja, kenapa? Bukankah itu masih agak jauh?" kata Ki Ajar. Kipandi ompong yang bongkok itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana jika mereka sampai ke tempat ini? Kita akan mempersilahkan mereka duduk," berkata Ki Ajar. "Tetapi sudah tentu mereka tidak akan kami persilahkan meninggalkan tempat ini." Orang bongkok itu nampaknya masih belum puas dengan jawaban Ki Ajar. Namun Ki Ajar berkata, "Baiklah, awasi mereka. Bawa kentongan. Jika kau perlukan kami, kau pukul kentongan itu." Orang bongkok itu mengangguk. Katanya, "Baiklah, aku akan
mengamati mereka. Demikian orang bongkok itu bergerak di semak-semak di luar pagar. Nampak 2 ekor harimau berlari-lari menjauh. "Bongkok," berkata Ki Ajar, "hati-hati dengan harimau itu. Kendalikan mereka agar mereka tidak mendahului kita." "Baiklah Ki Ajar," jawab Ki Pandi. Sejenak kemudian Ki Pandi telah meninggalkan serambi gubuk itu, sambil menggapai kentongan kecil yang terdapat di sudut. Beberapa saat kemudian orang bongkok itu hilang di balik pohon-pohon perdu, menyusul kedua ekor harimaunya. Sepeninggal Ki Pandi, Ki Ajar berdesis. Nampaknya mereka sudah mulai. Sementara itu saat bulan purnama menjadi semakin dekat. "Kalian telah memanfaatkan waktu yang pendek ini dengan meningkatkan ilmu kalian. Sebaliknya aku berterus terang tentang ilmu kalian. Aku sangat mengagumi Manggada dan Laksana. Dalam waktu singkat kalian berdua telah mampu meningkatkan ilmu kalian pada tataran yang jauh lebih tinggi, bahkan di luar dugaanku sendiri. Bekal yang kalian bawa adalah bekal yang telah mapan, sehingga dengan sedikit pengembangan kalian jadi perkasa. Kalian telah mencapai tataran puncak dalam pengerahan tenaga cadangan yang ada dalam diri kalian. Kalian telah menguasai segala unsur olah kanuragan. Meskipun pada dasarnya unsur itu adalah hasil yang dilahirkan oleh perburuan, namun dengan pengembangannya, maka segala persoalan dalam olah kanuragan akan dapat diatasi. Sedangkan Ki Wiradadi yang telah mencapai masa-masa pertengahannya memang tidak dapat memaju secepat kedua anak muda itu. Tetapi kemampuan Ki Wiradadi pun telah memadai. Pisau-pisau kecil yang kalian bawa akan memberikan perlindungan kepada kalian bertiga. Pedang kalian akan dapat melindungi kalian pula dari senjata lawan, sekaligus akan mampu menghancurkannya. Aku tidak berkeberatan kalian membawa busur dan anak panah serta keris. Mungkin semuanya akan memberi arti tersendiri karena kalian akan menghadapi lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya." Ki Wiradadi dan kedua orang anak muda itu mengangguk hormat. Ki Wiradadi memang sudah merasa bahwa keterbatasannya serta umurnya yang sudah menjadi semakin tua telah menjadi hambatan yang sulit untuk diatasinya dalam meningkatkan ilmu. Namun demikian, setelah beberapa hari itu terasa kemajuan pada ilmunya. Rasa-rasanya tangannya menjadi semakin terampil untuk menggerakkan senjatanya. Kekuatan atas dukungan tenaga cadangannya pun menjadi semakin besar. Namun ia menyadari sepenuhnya bahwa laju perkembangan ilmunya tidak akan dapat menyamai kedua orang anak muda yang memang sedang tumbuh itu. Apalagi ia memang merasa bahwa alas kemampuannya pun berada di bawah kemampuan kedua anak muda itu. Dalam pada itu Ki Ajar berkata, "Mulai saat ini kita harus mulai melakukan persiapan seperlunya." Nampaknya Panembahan Legdagati sudah mulai dengan perburuannya. Ia mulai menyadari bahwa beberapa orang pengikutnya telah hilang. Sementara itu, ia harus segera mulai melakukan persiapan menjelang malam purnama itu. Ketiga orang yang diajaknya berbincang itu mengangguk. Bahkan Ki Wiradadi pun nampaknya menjadi semakin gelisah. Ia sadar bahwa semakin dekat malam purnama berarti semakin dekat saat-saat yang menentukan bagi anak gadisnya apabila anak itu masih hidup. Ki Ajar agaknya melihat kegelisahan itu. Lalu katanya, "Kita akan berusaha sejauh yang dapat kita lakukan, Ki Wiradadi. Karena dari itu jangan cemas. Kita percaya bahwa Yang Maha Agung akan menuntun kita dalam pekerjaan yang berat ini." Ki Wiradadi mengangguk-angguk kecil. "Nah, nanti malam kita akan mulai," berkata Ki Ajar. Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana tiba-tiba memandang wajah Ki Ajar dengan kerut di dahi, sementara Ki Ajar mengulanginya. "Iya, nanti malam kita harus mulai. Kita akan melihat-lihat medan yang akan kita hadapi." Ki Wiradadi menarik napas dalam-dalam. Katanya dalam nada rendah, "Terima kasih Ki Ajar." Ternyata Ki Ajar telah
memberikan pertolongan yang sangat berharga bagi kami. Terutama bagiku, karena kedua anak muda ini pun pada dasarnya telah menolongku pula. Sudahlah, kita mempunyai kepentingan yang sama. Kita tidak akan kepercayaan yang sesat itu semakin berkembang dan mencekam lingkungan ini, bahkan seluruh tanah yang kita cintai ini. Ki Wiradadi mengangguk-angguk. Katanya, bagaimanapun juga, aku merasa bahwa aku telah berhutang budi. Ki Ajar tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil bangkit dari tempat duduknya dan berkata, aku akan melihat, barangkali air telah mendidih. Kita akan minum wedang serai hangat dengan gula kelapa. Ki Wiradadi menarik napas dalam-dalam, sementara Ki Ajar masuk ke dalam menuju dapur. Hampir di luar sadarnya, Ki Wiradadi berkata pada diri sendiri, malam nanti kita akan mulai. Kita mempunyai beberapa malam lagi. Manggada menyahut, kita sudah melakukan persiapan yang lebih baik, Ki Wiradadi. Dalam waktu yang pendek ini ternyata bekal kita telah bertambah hampir 2 kali lipat. Ya, mudah-mudahan Yang Maha Agung memberikan jalan kepada kita, berkata Ki Wiradadi. Beberapa saat kemudian mereka masih sempat minum minuman panas. Namun kemudian orang bongkok itu telah datang lagi. Tidak tergesa-gesa seperti sebelumnya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Bertanya Ki Ajar setelah orang bongkok itu ikut duduk di serambi. Mereka telah naik, Ki Ajar, kata orang bongkok itu. Naik kemana? Berkata Laksana. Ki Ajar tersenyum. Orang-orang yang menuju ke arah puncak gunung itu kita sebut naik. Laksana mengangguk-angguk. Sementara Ki Ajar berkata, selanjutnya, malam nanti kita pun akan naik. Bagus, sahut Laksana. Aku ingin melihat apa yang ada di atas. Bukankah kita naik ke atas? Ki Ajar tertawa. Ya, kita akan naik semakin ke atas dari kaki gunung ini. Kita akan menjumpai beberapa padukuhan yang terasing dari pergaulan hidup yang sewajarnya. Orang-orang yang menganggap bahwa Panembahan Legdagati adalah pemimpin mereka yang tertinggi. Mereka tidak mengenal Kangjeng Sultan serta para pemimpin yang lain. Bahkan mereka menganggap dunia ini dibatasi oleh hutan Jatimalang, kecuali beberapa orang tertentu yang sudah mendapat kepercayaan untuk menyeberangi hutan, untuk mengambil gadis-gadis. Mereka juga mencari garam dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Mereka tidak memerlukan bahan pakaian dari luar. Beberapa orang telah dapat menenun sendiri. Padi telah mereka tanam. Gula pun mereka sadap sendiri dari batang-batang kelapa yang terhitung banyak di sini. Yang mendengarkan keterangan Ki Ajar mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan, justru karena orang-orang di belakang hutan Jatimalang ini dapat memenuhi sebagian besar dari kebutuhan mereka sendiri, maka mereka dapat membatasi hubungan mereka dengan orang-orang di luar lingkungan mereka. Justru itulah yang menjadi sangat menarik bagi Manggada dan Laksana. Di samping usaha mereka untuk membebaskan anak gadis Ki Wiradadi. Dengan demikian, maka mereka menggunakan sisa hari itu untuk beristirahat. Menjelang senja, mereka bersiap-siap untuk melakukan pengamatan. Sementara Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana sibuk mempersiapkan diri. Ki Pandi menyiapkan makan malam sebelum mereka berangkat. Demikianlah setelah makan malam, mereka berlima meninggalkan gubuk kecil itu. Ki Pandi ternyata telah diminta oleh Ki Ajar untuk ikut serta.
Melalui jalan yang rumit, perjalanan mereka mulai agak tersendat, terutama Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana yang belum terbiasa melalui jalan-jalan lereng terjal di tanggul yang licin dan di antara semak-semak. Meskipun di langit nampak bulan bersinar, tetapi belum bulat. Mereka masih saja terkejut ketika tiba-tiba saja muncul seekor harimau dari semak-semak di sebelah mereka lewat, disusul oleh seekor yang lain. Namun mereka segera menyadari bahwa kedua ekor harimau itu tentu harimau jinak yang dipelihara oleh Ki Pandi. Kendati keduanya adalah harimau jinak, Ki Pandi telah berhasil menggelitik naluri keduanya, sehingga seakan-akan kedua harimau itu menjadi lebih cerdik dari harimau-harimau yang lain. Keduanya mampu bergerak secara naluriah lebih cepat dan lebih mapan. Mereka pun mampu memanfaatkan senjata yang ada pada diri mereka, lebih baik daripada seekor harimau liar. Oleh Ki Pandi, kedua ekor harimau itu telah dilatih bergerak lebih cepat, lebih lama, dan lebih kuat. Meskipun kelima orang itu harus melalui jalan yang sulit, tetapi akhirnya mereka dapat mencapai tempat yang lebih baik. Meskipun tanahnya juga miring, tetapi mereka juga dapat berjalan dengan mudah dan tidak berbahaya. Meskipun demikian, kelima orang itu tidak berjalan melalui jalan yang memanjat naik. Mereka telah berjalan di antara pohon-pohon perdu. Di langit bulan sudah terang meski belum bulat. Justru karena itu, Ki Wiradadi menjadi semakin gelisah. Beberapa saat kemudian, mereka telah melampaui beberapa padukuhan kecil yang nampak sepi di ujung malam. Tidak ada gardu bagi para peronda, tidak ada obor di regol, dan tidak ada orang berjaga di waktu malam. Mereka tidak memerlukannya, berkata Ki Ajar. Di daerah ini memang tidak ada kejahatan dalam arti pencurian, perampokan, dan sebagainya. Yang ada kesesatan karena pemimpin mereka adalah penganut kepercayaan sesat. Dan pembunuhan, Ki Wiradadi melanjutkan. Itu adalah akibat dari kepercayaan mereka, sahut Ki Ajar. Ki Wiradadi mengangguk-angguk. Katanya, iya, akibat kepercayaan sesat itu. Tapi itu justru lebih berbahaya dari sekedar pencurian dan perampokan. Tentu, jawab Ki Ajar. Lalu katanya, pada saatnya para pemimpin padepokan melakukan sebagaimana dilakukan pimpinan tertinggi mereka. Satu-satu mereka menjadi bertuah. Mereka akan membunuh gadis-gadis di saat purnama penuh sampai jumlah yang ditentukan. Memang lebih sedikit dari yang dilakukan Panembahan gila itu, tapi mungkin 2-3 orang melakukan bersama-sama. Itu berarti kematian menjadi semakin banyak di padepokan ini. Daerah ini memang harus dibebaskan dari kepercayaan sesat itu, berkata Ki Wiradadi. Mereka kemudian terdiam karena harus menuruni lereng rendah yang curam. Kemudian mereka menyusuri lekuk yang berkelok-kelok. Si bengkok yang berjalan di depan agaknya sudah mengenali tempat itu dengan baik. Karena itu ia berjalan tanpa ragu-ragu. Ketika mereka kemudian manjat naik, mereka tiba di tepi padang rumput yang tidak terlalu luas. Berhati-hatilah, desis Ki Pandi. Mereka pun menjadi sangat berhati-hati. Mereka masih belum sepenuhnya berada di atas tanggul. Kepala-kepala mereka sajalah yang tersembul dibayangi rumputan yang tumbuh liar di balik padang itu. Apa itu? Bertanya Laksana ketika ia melihat bangunan kecil di tengah padang rumput itu. Ki Ajar menarik napas dalam-dalam. Sementara Ki Pandi bersesis. Jangan terlalu keras. Tidak ada orang, sahut Laksana. Tetapi Manggada mengambilnya sambil berkata perlahan, kita memang harus berhati-hati. Jika Ki Pandi yang sudah terbiasa di tempat ini meminta kita untuk berhati-hati, tentu bukan sekedar untuk menakut-nakuti kita. Laksana tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil.
Bangunan itulah tempat untuk menyerahkan korban, berkata Ki Ajar kemudian. Ki Wiradadi menjadi tegang. Dengan nada rendah ia berkata, "Kita harus menghancurkan bangunan itu." "Jangan sekarang," berkata Ki Ajar. "Jangan tergesa-gesa. Jika mereka menyadari bahwa akan terjadi gangguan berarti pada saat mereka akan menyerahkan korban, mereka akan mengambil langkah-langkah pengamanan. Mungkin mereka akan memindahkan tempat penyerahan korban. Mungkin mereka akan mengerahkan semua orang untuk menjaga pelaksanaan korban agar tidak terganggu. Tetapi mungkin juga menjelang korban itu diserahkan, daerah ini akan dijelajahi sampai sudut-sudut yang belum pernah mereka jamah. Sementara itu nasib gadis yang akan dikorbankan akan terancam. Jadi bagaimana?" bertanya Ki Wiradadi. "Jika saja kita mengetahui di mana gadis itu disimpan," berkata Ki Ajar hampir kepada diri sendiri. "Tidak mungkin untuk dilakukan," berkata Ki Pandi. "Kenapa?" bertanya Ki Wiradadi. "Gadis itu disimpan di padukuhan itu induk, dijaga serta diawasi dengan ketat. Tidak ada orang yang dapat masuk ke dalamnya selain orang-orang tertentu. Di padukuhan induk itu terdapat tempat-tempat pemujaan. Setelah melalui beberapa upacara di tempat pemujaan itu, mereka membawa korban ke tempat penyerahan korban untuk dibunuh. Tepat di saat bulan bulat dan berada di puncak langit," berkata Ki Ajar. Ki Wiradadi menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha menekan kegelisahannya sampai ke dasar jantung, tapi bagaimanapun juga Ki Wiradadi nampak sangat gelisah. "Bongkok," berkata Ki Ajar perlahan. "Lihat, apakah tidak ada seorang pun di sekitar padang ini? Kau jangan sendiri, biarlah anak-anakmu itu melakukannya." Ki Pandi mengangguk kecil. Ia kemudian memberi isyarat kepada kedua ekor harimaunya dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh orang Bongkok, dan kedua ekor harimau itu Ki Pandi telah melepaskan kedua ekor harimaunya untuk memasuki padang. Ketika dua ekor harimau itu berlari kecil di bawah cahaya bulan yang semakin terang di padang, Ki Pandi berdesis, "Hati-hatilah." Kedua ekor harimau itu kemudian menelusuri padang rumput itu. Mereka menuju ke bangunan yang tidak lebih dari setempuk batu yang dibuat satu pembaringan besar dan lebih tinggi dari pembaringan biasa. Tangga batu yang mengelilinginya agaknya menjadi pemimpin upacara berdiri, kemudian mengangkat pusakanya tinggi-tinggi sebelum diayunkan ke arah jantung korbannya. Dua kali harimau itu mengelilingi bangunan batu itu yang nampaknya tidak terjaga. Kemudian keduanya mendekati padukuhan yang ada di seberang padang rumput itu. Nampaknya padukuhan itu dipergunakan untuk membuat perlengkapan upacara mereka, menyimpan berbagai macam peralatan dan tempat penyelenggaraan persiapan. Namun dalam pada itu Ki Pandi berkata, menjelang dikorbankan, gadis-gadis ditempatkan di padukuhan itu. Di tempat itu mereka dirias sebagaimana merias pengantin. Pakaian yang dipergunakan pun adalah pakaian pengantin pula. Ki Wiradadi mengangguk-angguk kecil, betapa dadanya bagaikan terguncang-guncang. Sementara itu Ki Ajar pun berkata, "Kita harus tahu pasti di mana gadis itu dirias, di rumah yang mana dan sejak kapan." "Aku sudah pernah menyaksikan," berkata Ki Pandi, "tetapi waktu itu kita belum kuasa mencegahnya. Kita masih terlalu lemah, kita hanya berdua. Sementara kedua ekor harimau itu belum mampar seperti sekarang. Jika saat itu kita bertindak, maka kita pun akan menjadi korban pula, sehingga kita tidak akan berhasil menghentikan tindakan mereka untuk seterusnya." Ki Ajar menarik napas dalam-dalam. Katanya, "Saat itu kita dapat mengusap dada, tetapi aku tidak berani menyaksikannya. Si Bongkok itulah yang sempat melihat apa yang terjadi. Sebulan yang lalu,
bertanya Ki Wiradadi. "Jangan sebutkan itu lagi," pinta Ki Ajar. "Kau tentu berkata dalam hati bahwa kami membiarkan hal itu berulang kali terjadi. Tetapi sebenarnya lah kami mempergunakan waktu-waktu kami untuk mencari jalan bagaimana kami dapat mencegah hal itu terjadi. Kedatangan kalian telah memberikan harapan kepada kami untuk melakukannya, meskipun kemungkinan lain dapat terjadi, justru kemungkinan yang sangat pahit bagi kita." Ki Wiradadi tidak bertanya lagi. Ia menyadari bahwa Ki Ajar sudah cukup tersiksa oleh keadaan. Ia melihat sesuatu yang harus dijegahnya, tapi nalarnya mengatakan bahwa berdua saja ia tidak akan dapat melakukannya. Sementara itu, Ki Wiradadi tidak tahu apakah orang bongkok itu juga mampu membantu Ki Ajar dalam benturan ilmu dengan para pemimpin padepokan itu. Ki Ajar kembali berkata, "Sekarang kita tengadahkan wajah kita. Kita akan mencegah hal seperti itu terjadi selanjutnya." Ki Wiradadi mengangguk-angguk, namun terasa jantungnya bagaikan ditusuk duri jika ia membayangkan berapa orang tua yang kehilangan anak gadisnya yang dibaringkan di atas pembaringan batu itu, kemudian ditusuk di arah jantungnya sampai mati. Tetapi Ki Wiradadi tidak bertanya sesuatu. Sementara itu nampak di cahaya bulan 2 ekor harimau Kipandi telah datang kembali. Keduanya langsung menemui Kipandi. Nampak keduanya memberikan isyarat kepada Kipandi yang bongkok itu bahwa keduanya tidak menjumpai seorang pun, baik di sekitar bangunan batu itu maupun di padukuhan. "Kita dapat mendekat," berkata Kipandi kemudian, setelah menjelaskan isyarat yang diberikan oleh kedua ekor harimaunya. Dengan demikian, kelima orang itu telah berjalan melintasi padang rumput dalam siraman cahaya bulan menuju ke padukuhan di seberang. Namun mereka sempat melihat bangunan batu yang ada di tengah-tengah padang rumput itu, yang ternyata dibuat oleh tangan-tangan yang memiliki keterampilan memahat batu. "Sebuah candi kecil," desis Laksana. "Ya, di atasnya korban diletakkan, kemudian ditusuk sampai mati. Darah dari dada korban itu seakan mengalir membasahi permukaan bangunan kecil itu," desis Ki Ajar. "Lalu katanya memang mengerikan." Ki Wiradadi memalingkan wajahnya. Ia selalu membayangkan hal itu terjadi atas anak gadisnya. Karena itu Ki Ajar yang mengetahui isi hati Ki Wiradadi telah melanjutkan langkahnya menuju ke padukuhan. Namun tiba-tiba langkah mereka tertegun. Ternyata padukuhan itu diputari dinding yang cukup tinggi, sedangkan regol padukuhan itu tertutup rapat. "Bongkok," desis Ki Ajar. "Regol itu tertutup. Bagaimana kedua ekor harimau dapat mengatakan bahwa di padukuhan ini tidak ada orang?" Orang bongkok itu mengangguk. Katanya, "Harimauku yang dimaksud tentu di luar padukuhan itu, tetapi kita tidak dapat memastikan apakah di dalam padukuhan itu ada orang atau tidak." Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru memberikan isyarat agar mereka lebih mendekat dinding dan berhenti di bawah bayangan yang gelap, yang terlindung dari cahaya bulan yang hampir bulat di langit. "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya si bongkok. "Kita akan memasuki padukuhan itu," berkata Ki Ajar. "Meloncat dinding?" bertanya si bongkok pula. "Iya, tetapi kita harus berusaha melindungi diri kita dari kemungkinan yang paling buruk. Setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan itu," berkata Ki Ajar. "Aku tidak tahu maksud Ki Ajar," jawab orang bongkok itu. "Aku akan mempergunakan ilmu serep. Jika ada orang di padukuhan itu, maka ia akan tertidur. Asal bukan para pemimpin dari padepokan raksasa ini," berkata Ki Ajar. "Aku kira seandainya di padukuhan itu ada orang, mereka tentu sekedar orang yang berjaga-jaga menjelang saat jatuhnya waktu untuk menyerahkan korban," sahut orang bongkok itu. "Tetapi bukan para pemimpinnya." Ki Ajar mengangguk-angguk.
Namun kemudian katanya kepada Ki Wiradadi dan kedua anak muda yang menyertainya, "Aku minta bantuan kalian agar ilmu siretku dapat menguasai seluruh padukuhan ini. Tetapi kalian harus berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh sirap itu dengan kekuatan jiwani agar kalian tidak malah tertidur di sini." Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana mengangguk. Mereka mengerti bahwa mereka terutama harus menjaga diri mereka sendiri agar pengaruh sirap itu tidak mencekam mereka sebagaimana orang-orang padukuhan itu. Dengan nada rendah, Ki Wiradadi berkata, "Aku mengerti, Ki Ajar." Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Ajar telah memusatkan nalar budinya untuk melepaskan ilmu siretnya. Udara tiba-tiba bergetar, memancarkan ilmu Ki Ajar yang menyebar ke seluruh padukuhan. Ki Wiradadi, Manggada, dan Laksana berusaha untuk mengatasi kekuatan ilmu sirap itu sehingga mereka tidak kehilangan kesadaran mereka.